Halo football fans, balik lagi bareng gue Guntur Widianto dalam program Football Is Me, bahas isu sepak bola dalam dan luar negeri. Seperti biasa di awal video gue bakalan ngingetin buat lo semua yang baru aja mengunjungi channel YouTube gue, silahkan di subscribe dan jangan lupa aktifin tombol lonceng notifikasinya. Di episode kali ini gue bakalan ulas hasil pertandingan antara Timnas Indonesia U23 yang berhasil menaklukkan Timnas Thailand. Nah, nanti gue bakalan bagi video ini dalam beberapa tahap. Di awal gue bakal bahas ulasan pertandingannya dulu. Kemudian di tengah video gue bakalan bahas tentang kejeniusan dari Coach Gerald Vandenberg. Dan di bagian akhir gue bakalan bahas bagaimana peluang Indonesia menghadapi Vietnam di babak final AFF U23 tahun 2025. Jadi jangan di skip, pastiin lo nonton video gue sampai habis. Oke, kita mulai yang pertama dulu. Jadi ulasan pertandingan dulu ya. Seperti yang lo tahu semua bahwa pertandingan semifinal kali ini berjalan sangat seru, di mana kedua tim melakukan strategi dan kontra strateginya dengan baik. Kita tahu Timnas Indonesia di sepanjang Piala AFF tahun ini dia selalu bermain dengan penguasaan bola yang sangat baik ya. Hampir mungkin di semua pertandingan ya selalu menang ball possession dengan angka yang sangat tinggi 60-70%, dan di pertandingan kali ini pun sama. Jadi tidak mengagetkan dengan menerapkan passing-passing bola pendek. Kemudian di tim rival yaitu Thailand ini lebih bermain menunggu, kemudian menerapkan strategi defense middle block, yang artinya dia tidak menerapkan high pressing, tidak menerapkan man-to-man marking, tapi lebih ke zone marking, yang sesekali mereka coba cari-cari peluang, di mana ketika Timnas Indonesia melakukan kesalahan di sektor belakang, maka mereka akan mengambil kesempatan itu untuk mencuri gol. Dan ini berjalan efektif sekali, karena kelihatan anak-anak Garuda ini kesulitan untuk menembus lini pertahanan dari Timnas Thailand. Nah, apa yang terjadi di lapangan ini ternyata sesuai dengan apa yang gue sampaikan di video gue sebelumnya. Jadi kalau lo belum nonton video gue yang sebelum ini, lo tonton dulu deh. Jadi hampir semua yang gue sampaikan itu terjadi di pertandingan kali ini, dimana ya pertama dulu deh ya, terkait set piece bola mati Timnas Thailand. Di video gue sebelumnya gue udah bilang bahwa salah satu kekuatan dari Timnas Thailand itu adalah set piece bola mati, terutama dari cornernya. Dan itu terjadi. Di pertandingan kali ini tercipta dua peluang dan hampir dua-duanya dijadi gol ya. Untungnya Dewi Fortuna dalam tanda kutip masih berpihak ke Timnas Indonesia sehingga tidak menjadi gol. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di video sebelumnya gue juga bilang bahwa serangan balik Thailand itu bahaya banget. Apalagi lewat kapten yang nomor 5 dan nomor 14 tuh ya. Dan terbukti kan, pada saat pertandingan hari ini, Timnas Indonesia itu kecolongan lewat serangan balik dari Thailand. Dimana kita tahu pada saat Indonesia ketinggalan 1 gol itu kan sebenarnya tim Indonesia sedang menguasai pertandingan, permainan, kemudian dilakukan pressing, kemudian bolanya kerebut ya, ada kesalahan di situ di tengah, dan kemudian langsung lakukan serangan balik yang cepat. Lagi-lagi apa yang gue bilang di video sebelumnya itu terbukti di pertandingan kali ini. Dan yang berikutnya lagi ya, lini tengah kita masih kesulitan ya, masih kelihatan banget lebih banyak back pass-nya daripada pas progresifnya ke depan. Walaupun di pertandingan kali ini kalau menurut gue pribadi itu sudah lebih baik. Sudah lebih banyak peluang-peluang yang dikreasikan, dan di situ kelihatan kok dari, kalau menurut gue peran dua pemain ini cukup sentral di pertandingan kali ini di lini tengah, yaitu Donitri yang biasanya bermain sebagai wingback kiri, kemudian dimasukkan di pertandingan ini bermain di posisi nomor 10, dan ini karena memang Donitri ini skillful menurut gue. Dia ketika di Persija juga gue lihat ketika taruh di depan juga dia bagus, di belakang juga bagus. Artinya gue yakin Vandenberg tahu akan potensi yang dipunya Donitri, makanya dia pasang di posisi nomor 10. Kemudian juga Robbie Darwish, meskipun di pertandingan kali ini dia gagal cetak
penalti di adu penalti ya, tapi gue apresiasi banget karena menurut gue Robby Darwish ini membuat permainan jadi hidup. Dia mampu menjadi jenderal lapangan tengah yang baik, beberapa akselerasinya juga bagus banget, dan ini kebukti kok dengan dengan permainan Robby Darwish hari ini, passing progresifnya tuh lebih kelihatan. Nah, itu kemudian yang berikutnya lagi dari sektor sayap juga kelihatan lebih hidup menurut gue di pertandingan kali ini, dimana ketika Doni masuk sebagai pemain nomor 10, kemudian Arjuna lebih melebar di sektor sayap, kemudian dia juga melakukan skill-skill individu yang bagus banget di sebelah kiri ya, kemudian sebelah kanannya ini ada Ahmad Maulana yang memang wonderkid juga menurut gue, sejak dia di Persija tuh udah bagus banget mainnya, dan kelihatan di pertandingan kali ini dia dan Hanan itu ganti-gantian tuh menyisir sektor kanan lini serang Indonesia, dan Ahmad Maulana juga bagus banget menurut gue. Kemudian, dan ini paling penting ya, Ardiansyah ya, kiper kita yang lagi-lagi membuktikan kualitas dan kapasitasnya sebagai kiper utama timnas U23. Dia kan saingannya bagus-bagus ya, ada Cahyo Supriyadi juga di situ yang bermain reguler di Liga 2. Tetapi dia membuktikan bahwa selain satu save penalti, dia juga mampu menciptakan beberapa save penting. Gue hitung kalau nggak salah 2 atau 3 save penting, dan itu menyelamatkan Indonesia dari kekalahan, sehingga akhirnya bisa adu penalti dan lolos ke babak final. Overall itu sih, tapi yang gue lihat ada kurangnya juga nih. Kurangnya kalau di match sebelumnya gue bilang lini belakang kita tuh padu. Kenapa? Karena koordinasi antara Kadek Arel atau Karel nih yang lagi populer disebutnya dengan Kakang itu bagus banget. Plus ditopang sama Tony Firmansyah di depannya. Nah di match kali ini kan Tony nggak main ya. Dan itu kelihatan bolong banget gitu. Dan gue setuju dengan pendapat komentator di TV yang bilang tanpa adanya Tony, pada akhirnya pemain Thailand itu langsung berhadapan dengan back kita. Nah ini menyulitkan sekali, dan kan memang ada 2 atau 3 kali kesalahan, miskoordinasi, dan bahkan hampir tercipta menjadi sebuah gol. Untungnya di situ ada Buffon yang dia masuk menggantikan Ahmad Maulana dan juga sama bagusnya. Nah artinya lini pertahanan yang gue kemarin apresiasi ini justru menjadi sektor kelemahan timnas Indonesia selain minimnya kreasi atau umpan-umpan peluang dari sektor tengah. Jadi ini harus diperbaiki. Tidak adanya Tony Firmansyah juga ngaruh banget. Lini tengah kita menjadi lebih mudah ditembus, dan bahkan di golnya Thailand itu kan ya karena lini tengah kita yang kendur. Andai di situ mungkin ada Tony Firmansyah, mungkin akan lain cerita kalau menurut pribadi gue ya. Kemudian, nah di sini gue masuk ke kejeniusan Gerald van den Berg, pelatih timnas U23 Indonesia. Yang mana ketika timnas Indonesia ini mengalami ketinggalan, dia melakukan kontra strategi dengan menerapkan atau dengan meletakkan pemain ini tidak sesuai dengan posisinya. Ini gue bacain aja ya. Misalnya Brandon Schuneman, ini kan biasanya dia menjadi tandemnya Ferrari di sektor center back. Nah kemudian di pertandingan ini dia ngisi posisi nomor 6, posisinya Tony yang kosong. Karena memang tadi yang gue bilang, sektor defense atau pemain nomor 6 kita ini kayak gampang banget ketembus nih di pertandingan kali ini. Nah dengan masuknya Brandon, ini lumayan nih. Lumayan dalam artian pemain depan Thailand tidak lagi langsung ketemu dengan Kakang dan Kadek, tapi dia harus hadapin Brandon dulu yang memang tugasnya memotong atau menyapu bola atau membuang, paling enggak tidak masuk ke sektor-sektor posisi-posisi berbahaya di pertahanan Indonesia. Lalu yang kedua, Ferrari. Ferrari ini unik. Ferrari posisi aslinya center back, tapi dia di pertandingan kali ini dipasang sebagai CF ya, atau pemain depan. Ini mendampingi Ravens. Jadi sebelum si Hoki masuk, Ferrari duluan masuk, dia toto di depan. Dan komentator kaget, gue juga kaget. Tiba-tiba kok Ferrari di depan gitu. Dan ini sebenarnya biasa ya, ketika tim mengalami kebuntuan, maka biasanya pemain-pemain belakang kan punya postur tinggi tuh. Nah, ketika tim menerapkan pola-pola long ball, itu kan maka bermanfaat banget tuh pemain-pemain tinggi untuk berada di posisi depan. Termasuk pada saat kalau ingat Inter lawan PSG, itu kan Inter lawan Barcelona itu kan tiba-tiba gol yang ngegolin Acerbi, yang mana dia center back tiba-tiba jadi striker. Nah, yang kayak gitu
biasanya dipasang ketika ya udah mengalami kebuntuan nih, ketika Jens Ravens juga di pressing ketat, kemudian juga Hoki belum diturunkan, ya mau nggak mau Vandenberg mencoba untuk menaruh Ferrari yang tadinya di center back menjadi posisi depan. Lalu ada Donitri yang biasanya wingback kiri, ini tiba-tiba kan di pertandingan ini masuk di posisi nomor 10. Kemudian ketika Arjuna diganti, masuklah dia di posisinya Arjuna. Nah, tapi pada saat sudah skor satu sama, balik lagi dia ke belakang. Karena apa? Karena di posisinya Arjuna diisi oleh Hoki Caraka. Nah, ini unik banget ya. Hoki main di sektor wing kiri atau sektor sayap kiri. Dan dia juga bagus pertandingan kali ini. Gue gini nih. Dia emang nggak nyekor. Tapi dia bagus mainnya. Karena dia lumayan lah. Maksudnya untuk posisi sayap kiri merepotkan pertahanan lawan tuh lumayan kok gitu. Kemudian Hanan juga berubah-ubah. Gue liat nih dia sering banget, dia kadang di kanan, tiba-tiba dia di posisi nomor 10, kadang juga di depan, kadang dia bantu di pivot gitu ya, jemput bola. Ini juga Hanan mainnya oke banget. Dan yang tadi sempat gue mention di awal, ada Buffon, gantiin Ahmad Maulana main bagus, bantu defense, karena Vandenberg tahu Kadek dan Kakang energinya sudah terkuras, maka dia harus menaruh satu lagi pemain yang masih fit. Dan kebukti hampir aja timnas kita kalah kalau dia tidak si Buffon ini tidak melakukan penyelamatan penting ya. Karena posisi Ardiansyah ini kipernya udah miskom, sudah kosong gawang, untungnya ada Buffon yang menyelamatkan gawang kita. Nah, gue masuk ke di babak akhir video gue, yaitu terkait pertandingan selanjutnya melawan timnas Vietnam. Jadi gue udah nonton pertandingan-pertandingan Vietnam di AFF kali ini, dan kalau secara statistik dia cukup bagus karena dia masih win streak 3 match 3 kemenangan. Di babak grup dia ketemu dengan Kamboja menang 2-1 dan ketemu dengan Laos menang 3-0. Kalau secara negara kayaknya nggak terlalu sulit ya dibanding Indonesia. Ketemu Kamboja, ketemu Laos, tapi dia berhasil mengalahkan Filipina yang kita tahu pada saat Indonesia lawan Filipina itu susah lini pertahanannya untuk ditembus. Kemudian yang unik dari Vietnam ini adalah dia formasinya ini adaptif, teman-teman. Jadi pada saat lawan Filipina dia pakai strategi 3-4-3. Tapi pada saat di fase grup, pada saat lawan Kamboja, pada saat lawan Laos, dia pakai formasi 3-5-2. Nah, ini artinya Vietnam ini pelatihnya mampu atau menyesuaikan strategi itu sesuai dengan lawannya. Nah, gue nggak tahu nih pada saat nanti lawan timnas Indonesia apakah kembali ke 3-5-2 atau bermain seperti pada saat lawan Filipina dengan strategi 3-4-3. Kalau menurut gue sih, feeling gue sih tetap balik 3-4-3 ya dibanding 3-5-2. Kalau dari secara permainan overall hampir sama dengan Thailand, transisi positifnya cepat, kemudian umpan-umpan pendeknya bagus. Cuman kalau gue secara pribadi, secara subjektif, gue bilang permainannya bagusan Thailand dibanding dengan Vietnam. Makanya ini jadi peluang bagus nih buat Indonesia. Karena apa? Karena menurut gue secara kualitas tim masih bagusan Thailand. Dan artinya Indonesia lebih punya peluang besar lagi untuk dapat juara AFF tahun ini. Kemudian yang berikutnya lagi, ada pemain yang patut diwaspadai. Paling nggak gue bilang ada 3 pemain. Yang pertama ada Phoan Quan. Ini dia mainnya di sektor wing kanan, sayap kanan. Itu umpan-umpannya bagus banget. Ini gue bacain ya, pada saat lawan Filipina, umpannya berhasil dikonversi menjadi 1 gol. Kemudian satu lagi nyaris lawan Kamboja. Untuk sayangnya offside. Nah, ini bagus banget di Phoan Quan nih. Jadi pemain kita harus waspada dengan pemain ini. Kemudian sektor sayapnya juga bahaya-bahaya banget. Kalau gue lihat di situ ada Nguyen Chong Puang di sayap kanan juga, dan Kuat Phang Kang itu di sayap kiri. Nah, ini artinya 3 pemain ini yang patut diwaspadai oleh Kapten Kadek Arel dan teman-teman. Nah, yang pentingnya lagi adalah headingnya pemain Vietnam ini bagus banget, teman-teman. Jadi gue catat ya, dari fase grup sampai dengan semifinal dan ke final ini, Vietnam sudah mencatatkan 3 gol dengan menggunakan heading. 2 pada saat lawan Kamboja dan 1 gol pada saat melawan Laos. Jadi headingnya nih bagus-bagus banget nih.
kalau kita tahu Vietnam yang dulu kan pemainnya kecil-kecil, nah yang sekarang pemainnya cukup tinggi dan headingnya bagus-bagus, dan mudah-mudahan Kadek Arel dan Kakang dengan postur yang bagus itu bisa mengantisipasi umpan-umpan yang kayak gini nih. Dan terakhir, corner kicknya ternyata sama bahayanya dengan Thailand. Jadi sudah dapat 3 gol juga. 1 gol dan 1 peluang emas saat lawan Kamboja, dan 2 gol pada saat lawan Laos. Nah, artinya kalau timnas kita mau menang, ya ini pendapat pribadi gue, 1 tadi antisipasi bola-bola mati, 2 antisipasi heading-headingnya, kemudian yang ketiga ini harus hati-hati dengan transisi positif yang cepat, kemudian juga lakukan pressing ketat ya, umpan-umpan pendek supaya mereka nggak berjalan dengan baik, dan yang terakhir adalah waspadai tadi Phuan Kuang, ini bahaya banget di pemain, dan sektor-sektor sayap mereka, karena kan kita tahu ya kadang timnas Indonesia ini sektor sayapnya suka ikut bantu nyerang, nah ini karena kasihkan nyerang jadi takutnya malah menjadi kosong, nah ini yang patut diwaspadai. Oke, sekian dulu video ulasan dari gue. Seperti biasa, kalau lo punya pertanyaan, tanggapan, kritik, atau saran, lo bebas banget, feel free tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!